Jelas, Jelas, Ustadz. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita mulai. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah berkahi kita. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah masih sayang kepada kita semua sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menghadiri ya ilmu yang insya Allah berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu yang insya Allah uh, penuh dengan keberkahan di dalamnya ya. Karena apa? Karena kita belajar ilmu tentang Al-Qur'an sebagai pembawa petunjuk untuk umat Islam, untuk seluruh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita mulai, uh, ini ada Pak Tobari. Pak Tobari, gimana, sehat Pak? Kita sapa-sapa dulu ya pagi hari ini. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik, Sedikit alhamdulillah. serak, sedikit serak. Lagi musimnya Pak ya. Pak Tobari ini dari mana nih Pak domisilinya? Dari Lampung. Lampung Pak. Baik, Bapak hadir ini motivasinya apa Pak? Ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, Ustaz. Baik, memperbaiki dan menambah wawasan tentang keilmuan Al-Quran Pak ya, tentang ilmu-ilmu Al-Quran Pak ya. Baik, Masya Allah. Ada Pak Tobari yang sudah hadir dari Lampung. Mungkin ada juga dari yang lain ya, yang masih banyak. Yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Boleh juga nih di grup ya, di chat dari mana saja domisilinya. Nah, ini berbagi apa informasi. Ada yang dari Lampung, ada yang dari mana lagi, ada yang dari Lombok, Ustadz Juwandi ya. Masya Allah, nah, hadir. Dari Samarinda, Masya Allah, Samarinda ya, Ibu Eli. Allah barakallahu fiik. Boleh sambil kita berjalan ya dari Garut, Sadroni, Masya Allah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini tentang ilmu Al-Quran, tentang eh, kitab ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Furqon, menggali rahasia tentang Al-Quran, karena ilmu tentang Al-Quran itu bukan hanya tahsin ternyata ya. Tapi banyak, ada tafsir, kemudian ada qiraat, ada nasikh mansukh, dan juga ada yang lainnya yang perlu kita gali, yang di dalamnya Masya Allah ilmu Al-Quran ini sangat luas sekali ya. Jadi kita harus terus menggali, mengkaji berkaitan dengan Al-Quran, ada tadabbur juga, dan juga yang lainnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, mari kita uh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang akan kita dapatkan di pagi hari ini ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar niat kita lurus dalam mengambil ilmu ini, ya dipersiapkan apa saja yang perlu kita hadirkan untuk mendapatkan ilmu pagi hari ini, misalkan pensil. Kalau belum wudhu, wudhu dulu ya. Nah, wudhu dulu. Kalau yang sudah batal, wudhu lagi ya. Baik. Insya Allah kita akan mengkaji kitab uh, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz Furqan. Sebelumnya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, karena Ustaz Furqon sudah hadir di tengah-tengah kita, eh, kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Syekh? Alhamdulillah bi khairin. Masya Allah. Baik, Ustaz, mungkin pendahuluan nih. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini berbicara atau membahas tentang apa saja? Pendahuluan, silakan. Ya, kitab Al-Itqan ini membahas aneka rupa seluk-beluk berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari tempat turunnya, waktu turunnya, kemudian sababun nuzul, terus aneka rupa bacaan yang ada di dalamnya. Pokoknya berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu dibahas di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Jadi insya Allah ini akan memberikan hasanah atau wawasan lebih kepada kita berkenaan dengan ulumul Quran. Kurang lebih seperti itu. Baik, Masya Allah. Untuk sesi kali ini kita lebih kepada mukadimah terlebih dahulu mungkin ya. Mencari tahu atau membahas tentang kenapa beliau menulis kitab Al-Itqan ini kan itu ya. Ya, betul. Jadi kita pada pertemuan pertama ini akan coba mengenal mu'alifnya terlebih dahulu, ya, pengarang kitab dari Al-Itqan ini. Kemudian nanti kita akan coba menelaah mukaddimahnya. Apa latar belakangnya, bagaimana daftar isinya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini seperti mabadi ya. Itu memang sunnahnya seperti itu saya. Sebelum kita Ya, mengkaji ilmu itu ada eh, hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu seperti dasar-dasar ilmu ya. Baik, insya Allah kita akan langsung mulai. Silakan dipersiapkan kembali tadi alat tulisnya. Barangkali ada hal-hal yang akan kita catat, hal-hal penting yang menjadi bekal kita untuk semakin bertambahnya wawasan kita. Ya, ini sebagai upaya kita untuk apa? Ikhtiar mengisi ya akal kita dengan sesuatu yang baik di pagi hari ini dan juga mudah-mudahan dengan begitu Allah berkahi hidup kita di pagi hari ini dan hari ini ya insya Allah. Baik Ustaz Burhan, tafadhal masykurah. Saya persilakan untuk eh, bisa memulai pelajaran. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai panduan hidup, yang dengannya kita bisa mengenal mana halal, mana haram, yang dengannya kita bisa mengenal mana yang boleh, mana yang tidak, yang dengannya kita bisa mengenal mana jalan surga, mana jalan neraka. Selanjutnya, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq, motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca, merenungi, yang itu adalah gerbang untuk bisa mengetahui berbagai macam hal. Salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada
keluarga beliau, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya minal masyriq ilal maghrib yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebagaimana tadi diungkapkan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba menelaah satu karya besar seorang ulama besar, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis yang sering kita baca, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu belajar Al-Quran ini dengan berbagai macam varian ilmunya, ya. Tidak hanya sekedar tahsinnya, memperbaiki bacaannya, tetapi juga ulumul Qur'annya yang lain, termasuk juga ilmu-ilmu yang lain yang itu memang diistinbat dari Al-Quran. Jadi sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu mengatakan bahwa yang dimaksud tilawah dengan haqqa tilawatih itu melibatkan lisan kita, akal kita, dan hati kita ketika membaca Al-Quran. Lisan kita maksudnya ketika membaca Al-Quran, ya tunaikan hak-hak dalam membaca Al-Quran itu. Sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, dan sebagainya. Itu lisan yang dilibatkan ketika membaca Al-Quran. Nah, akal kita dilibatkan ketika membaca Al-Quran supaya terkategori kita itu membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, artinya akal kita pun dipakai untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk mengilmui apapun, ya, ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung bahwa yang dibaca itu memang bisa kita telaah, bisa kita maknai, bisa kita tadaburi. Nah, ini akal kita. Nah, ketika kita bicara ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tentu ini teramat penting. Karena apa? Dengan ulumul Quran, maka kita bisa memaknai. Paling tidak kita bisa menelaah secara garis besar apa yang sedang kita baca. Ya, jadi ulumul Quran itu seperangkat ilmu yang itu bermanfaat dalam menunjang, memahami apa yang kita baca, merenungi, mentadaburi apa yang kita baca. Lebih jauhnya adalah kita bisa mengistinbat atau paling tidak bisa mengetahui jalan bagaimana para mujtahid itu, para ulama dari satu ayat bisa melahirkan banyak hukum, bisa melahirkan banyak hikmah, bisa melahirkan banyak pelajaran. Nah, ini kan pentingnya ulumul Quran. Karena kalau tidak ditunjang dengan ulumul Quran, tapi dia memiliki semangat untuk menggali hukum misalkan, maka boleh jadi apa yang dihasilkan itu jauh dari kaidah yang benar. Gitu ya. Nah, maka ulumul Quran menjadi perhatian para ulama, karena dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ini akan menjadi pagar, akan menjadi pembatas, akan menjadi kaidah-kaidah penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dalam memaknai, mentadaburi, menghayati Al-Quran. Nah, ini kan satu anugerah besar yang patut kita renungkan juga. Ya, tidak hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga di dalam Islam itu ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah, ada ulum, ada ilmu-ilmu yang itu juga sangat-sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka dalam rangka memaknai Al-Quran, dalam rangka menelaah Al-Quran, dalam rangka benar-benar mengokohkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, yang ketiga, qalbu, hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud haqqa tilawati itu juga ketika qalbu kita, hati kita dilibatkan ketika membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak hanya sekedar dibaca oleh lisan, ya, bacaannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Akal kita pun berperan memahami, mentadaburi, memaknai apa yang dibaca, tetapi kalbu kita pun harus terkoneksi dengan apa yang dibaca. Kita niatkan membaca Al-Quran itu untuk apa? Untuk itti'az. Itti'az itu mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Kita niatkan ketika membaca Al-Quran itu untuk
kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Ketika yang dibaca berkenaan misalkan dengan ayat-ayat ancaman, maka kita berlindung kepada Allah dari ancaman tersebut. Ketika yang dibaca berkenaan dengan ayat-ayat kabar gembira, ya surga dan sebagainya, maka kita pun meminta berdoa kepada Allah supaya kita termasuk ke dalam golongan itu. Ketika yang dibaca berkenaan dengan hukum-hukum, ya ayatil ahkam, maka hati kita pun harus sami'na wa ata'na, harus benar-benar taat terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Perintah harus segera kita laksanakan, larangan harus kita buru-buru kita tinggalkan. Nah, ini kan tiga aspek yang harus senantiasa kita libatkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, lisan kita, dengan lisan kita yang digunakan untuk membaca Al-Quran, senantiasa basah dengan bacaan Al-Quran, maka insya Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan ya min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, barang siapa baca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, itu lisan kita. Kemudian akal kita pun demikian ya, afala ya tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Akal dan hati kita dilibatkan supaya apa? Supaya kita pun terkategori orang yang mentadaburi Al-Quran, mengambil faidah, mengambil makna. Kemudian hati kita pun terenyuh ketika membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sendiri kan mengatakan di antara sifat karakter orang yang beriman itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka zadathum imana, bertambah keimanannya. Nah, bagaimana bisa bertambah keimanannya? Tentu harus dibaca Al-Quran itu dengan haqqa tilawati. Nah, salah satu hal yang bisa mengarahkan ke sana, tentu kita pun harus memulai atau coba mengokohkan kembali berkenaan dengan ulumul Qur'annya. Nah, makanya Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, al-itqan fi ulumil Qur'an sesuai dengan maknanya. Itqan itu kan atqana yutkinu itqanan fahuwa mutkin. Nah, sering kita mendengar mutkin ya. Jadi mutkin itu bukan hanya sekedar pandai, bukan hanya sekedar bisa, tetapi dia kokoh, mantap ya dalam kepandaiannya. Bisa ya. Kemudian lebih dalam lagi dari bisa, lebih dalam lagi dari cakap, itu mutkin ya. Orang yang mutkin, atqana yutkinu ya, itqanan fahuwa mutkinun. Dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sun Allahilladzi atqana kulla syai'in. Allah itu menciptakan banyak, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu allazi atqana kulla syai'in ya. Jadi dia memperkokoh segala sesuatu. Jadi Allah ketika menciptakan itu enggak asal-asalan, tetapi benar-benar mantap, benar-benar kokoh. Nah, itu kan kalau kita kaitkan dengan apa makna dari itqan itu, atqana yutkinu itqanan. Jadi benar-benar mengokohkan, memantapkan ya fi ulumil Quran, di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, al-itqan fi ulumil Quran ini adalah karangan Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti. Nah, siapa Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti ini? Kita akan coba berkenaan dengan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin As-Suyuti ini hidup di kisaran tahun 911 Hijriyah. Namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin Al-Imamu Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Adib min Asyut Al-Misr. Gitu ya. Nah, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, beliau adalah Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin Al-Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh. Al-Imam itu maksudnya orang yang banyak diikuti oleh yang lain. Ya. Al-Mu'arrikh, ya. Mu'arrikh itu tarikh ya, sejarawan, ya juga piawai, cakap dalam hal sejarah. Al-Adib ya, Al-Adib sastrawan. Beliau min Asyut ya, berasal dari daerah Asyut. Asyut itu 375 km selatan Kairo ya, Mesir. Nasya'a yatiman fahafidhu al-Qur'ana walahu duna sama isinina. Beliau itu tumbuh dalam keadaan yatim. Kemudian hafiz Al-Quran ya dalam usia di bawah 8 tahun. Walazima masyayikh kibaran
Beliau pun bermulazamah, berinteraksi intens dengan banyak guru-guru besar kala itu, gitu ya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bulkini, kemudian Al-Hafidh Al-Munawi, wa Taqiyuddin Asy-Syibli, wa Muhyiddin Al-Kafiji, ya. Kemudian wa Saifuddin Al-Hanafi. Ini di antara guru-guru besar yang beliau banyak bermulazamah dengan. Imam Asy'uti itu pernah mengatakan walam mahjatu syaribtu ma'azamzama li umurin minha. Ketika beliau itu melakukan haji, beliau pernah minum zam-zam dengan niat ya beberapa perkara, beberapa maksud yang ingin dia capai. Di antaranya an asila fil fikhi ila rutbati Sirajuddin Al-Bulkini. Dengan minum air zam-zam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam ilmu fikihnya beliau bisa mencapai ya kemampuan Sirajuddin Al-Bulkini. Kemudian wafil hadisi ila rutbatil hafidh Ibnu Hajar. Dalam bidang hadis, beliau ya ingin benar-benar mantap, ingin mencapai setara dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu ya. Nah, makanya razaqahullahu at-tabahhur fi tafsir. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan bukan hanya dalam satu bidang ilmu, tetapi multidisiplin ya. Di kalangan para ulama masa silam itu ada yang dikenal dengan al-mutafanninun. Al-mutafanninun itu adalah orang yang tidak hanya sekedar menguasai satu disiplin ilmu, tetapi banyak fan ilmu. Ya. Nah, sebagaimana Jalaluddin As-Suyuti, razaqahullahu at-tabahhur fi tafsir. Beliau itu tabahhur. Tabahhur itu kan ilmunya itu meluas. Di bahasa Jawa itu biasa kalau ada orang yang ilmunya luas, banyak ilmunya disebut dia itu segoro ilmu gitu ya. Ilmunya menyegoro. Nah, sagara itu kan ilmu. Ya, di bahasa Sunda sagara itu ilmu. Bahasa Jawa namanya segoro. Nah, orang yang memiliki ilmu yang meluas, yang luas seperti luasnya lautan disebut ilmunya menyegoro gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab pun demikian ya. Biasanya ungkapan untuk orang yang ilmunya itu menyegoro ya, ilmunya itu luas bagaikan samudra ya, at-tabahhur ya, tabahhur fit tafsir. Ilmunya yang luas dalam bidang apa? Fit tafsir, dalam bidang tafsir. Nanti mungkin di antara ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sudah tidak asing dengan kitab Tafsir Jalalain. Gitu ya. Tafsir Jalalain itu adalah karangan Jalaluddin As-Suyuti. Wal hadis, kitab hadis, ya. Wal fikih, kitab fikih. Wal nahwi, kitab nahwu. Wal ma'ani wal badi. Ini balaghah di dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian Wasuyuti, Imam As-Suyuti pun mujaddidun min mujaddidi hadhil ummah. Itu dikenal sebagai mujaddid, pembaharu ya, di antara pembaharu di tengah-tengah umat ini. Ala Rasul atas yang di abad 9. Sekarang beliau hidup di abad 911 gitu ya. Kemudian nasya'a bainahu wa baina ulama aslihi tanafusun syadidun hatta wasala ila haddil hasadi wal ittiham. Nah ini. Jadi beliau itu hidup di masa di mana kala itu banyak ulama, banyak ahli-ahli ilmu. Sampai-sampai di antara mereka itu tanafusun syadidun, berkompetisi. Ini kompetisi yang positif gitu ya. Fabizalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Al-Qur'an kalau untuk perkara-perkara baik, perkara-perkara yang itu bisa menjadi jalan kebaikan, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah para kompetitor itu, para orang-orang yang berlomba itu berlomba. Dan demikian pula pada masa Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti, beliau hidup di masa di mana bahkan para ulama pun itu tanafusun syadidun, berkompetisi ya, berlomba-lomba ya, tidak ingin tersaingi. Ketika mendalami tafsir tidak ingin tersaingi dengan ulama yang lain. Mendalami hadis, lihat yang lain ada yang lebih unggul nggak darinya. Berkompetisi. Hatta wasala ila hadil hasadi wal ittiham katanya. Nah, ini sisi lain gitu ya. Kompetisinya sampai-sampai kepada taraf hadil hasad wal ittiham, munculnya dengki dan tuduhan gitu ya. Nah, di antaranya adalah wal haqqu anna as-Suyuti qad balagha rutbatan aliyatan.
Jadi Imam As-Suyuti itu sudah sampai kepada taraf level yang tinggi dalam hal apa? Fi dabtil madhab Syafi'i, dalam hal merapikan, membuat dobet ya, membuat ketentuan-ketentuan, mensistematikan ya ilmu fikih di dalam madhab Syafi'i. Kemudian wa takhrijihi wa jam'il aqwali al-mukhtalafi li wujuhihi wa nadhairi. Imam As-Suyuti pun adalah orang yang mentakhrij. Jadi ada takhrijul furu alal usul. Jadi menelusuri, merunut ya perkara-perkara furu untuk dikaitkan dengan usulnya, dengan kaidah-kaidah pokoknya. Kemudian beliau pun mengumpulkan pendapat-pendapat yang terserak, yang beragam ya, di wujuhi wa nadhairi. Nah, makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti kan memiliki kitab juga yang terkenal, Al-Ashbah wan Nadhair fil Fiqhi ya. Jadi asbah itu perkara-perkara yang samar ya, perkara-perkara yang ambigu. Wanazoir, jadi pandangan-pandangan dalam hal apa? Dalam hal fikih, terutama fikih Imam Syafi'i gitu ya. Kemudian wadirayatihi fi usulil madzhab. Ya, nah ini Imam As-Suyuti. Kemudian balagat asaruhu. Nah, sekarang mu'allafatnya. Mu'allafat itu karya-karyanya. Ya, orang yang dia itu tabahur ya, meluas ilmunya, multidisipliner, dia menguasai banyak disiplin ilmu, sebagaimana rata-ratanya para ulama pada masa itu. Balagot asaruhu fi ma'adda al-mustasyriki, ya, Brockman. Jadi asarnya itu, atau musannafatnya itu, kitab-kitabnya itu banyak sekali. Sebagaimana apa yang dihitung oleh al-Mustasyrik ya, jadi orang orientalis namanya Brockman ya, orang Jerman katanya. Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mencapai 415 musannafan ya, 415. Kemudian kalau Al-Ustadz Jamil Baik Al-Azim, beliau menghitung apa yang dihasilkan oleh Imam As-Suyuti itu sampai 576 kitab musannafat. Banyak sekali. Min asyhari hadhil musannafat, di antara kitab-kitab atau karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang terkenal, yang masyhur itu di antaranya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'sur ya. Kitab Durrul Mansur. Jadi kitab tafsir bil Ma'sur ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan nas, baik itu dengan Al-Qur'an lagi ataupun dengan hadis. Ya. Kemudian tafsir Jalalain. Nah, ini tafsir Jalalain itu hampir dikaji di setiap pondok, di setiap pesantren di Nusantara ini, bahkan mungkin di dunia ya. Jadi tangga pertama orang itu ingin belajar tafsir atau ingin memahami Al-Qur'an ya, maka tafsir Jalalain ini yang tidak boleh untuk dilewatkan ya. Nah, di antaranya ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tadribur Rawi ya, Tadribur Rawi. Nah, kalau ini lebih ke mustalahatul hadis gitu ya, bicara berkenaan dengan aspek-aspek hadis. Kemudian Al-Ashbah wan Nadzair fil Fiqhi. Nah, ini Al-Ashbah wan Nadzair fil Fiqhi. Jadi di dalamnya menghimpun banyak pandangan-pandangan fikih ya, menghimpun berkenaan dengan aspek-aspek yang itu ambigu di dalam fikih gitu ya. Nah, itu ada di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair fil Fiqh. Kemudian Ashbah wan Nadzair fil Nahwi, dalam hal nahwu pun demikian, ada Ashbah wan Nadzairnya. Jadi para ulama itu ya banyak mengarang Al-Ashbah wan Nadzair. Berbagai macam pandangan, berbagai macam pendapat, atau kalau ada pendapat-pendapat yang dianggap syadz gitu ya, kemudian kaitannya dengan fikih, Al-Ashbah wan Nadzair, kaitannya dengan nahwu, Al-Ashbah wan Nadzair fin nahwi. Kemudian Jam'ul Jawami, kalau Jam'ul Jawami ini lebih ke usul fikih gitu ya. Kemudian Tabaqatul Mufassirin, level-level para ahli tafsir ya. Is'abul Muwatta fi Rijalil Muwatta. Nah, kalau ini berkaitan dengan rijal, dengan para perawi kitab Al-Muwatta. Beliau menulis Is'aful Muwatta fi Rijalil Muwatta. Kemudian Husnul Muhadhar. Nah, ini diantara asyharu hadhil musannafat ya, kitab-kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti yang terkenal. Nah, kemudian ini ada sisi lain ya berkenaan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu.
bahwa beliau itu dikatakan inna Suyuti akhoda hadhil musannafata al-katsirah minal maktabah al-mahmudiyah wa ghairiha. Jadi beliau pernah dituduh bahwa Imam Asyuti itu saking banyaknya kitab-kitabnya dituduh akhoda hadhil musannafat al-katsirata minal maktabah al-mahmudiyah. Jadi disangka beliau itu mengambil kitab-kitab tadi yang banyak itu dari perpustakaan al-mahmudiyah dan dari yang lainnya, gitu ya. Nah, wallati la ahda li kasirin minal isrina biha fi fununin iddah. Faghayyara fiha yasiran wa qaddama wa akhara wa nasaba li nafsi. Jadi dituduh beliau itu melakukan plagiat ya kalau zaman sekarang ya. Ambil tulisan orang lain kemudian sedikit-sedikit ya dirubah gitu ya. Yang tadinya di bagian awal dikeakhirkan, yang akhir dikeawalkan. Kemudian diklaim sebagai karangan dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi di atas kan, karena pada masa itu kondisinya memang tanafus ya, tanafusun syadidun, terjadi kompetisi yang sangat ketat, yang sangat dahsyat gitu ya di antara para ulama. Hatta wasola ila hadil hasadi wal ittiham, sampai ke tahap munculnya dengkian, ittiham dan muncul subhan. Nah, di antaranya tuduhan yang ditujukan kepada Imam Asyuyuti ini, Imam Asyuyuti itu kenapa musannafatnya, kitab-kitabnya kok banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian dituduh beliau itu mengambil kitab menjiplak ya dari perpustakaan Mahmudiyah dan yang lainnya. Kemudian beliau edit dikit-dikit lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, kemudian wanasabah li nafsi, kemudian dinisbatkan kepada dirinya. Nah, gitu. Nah, wal haqqu ya, langsung ke bantahannya bahwa annahu la aiba fi naqli anisabikin, bahwa tidak ada celah, tidak ada cacat kalau orang kemudian mau menukil dari para pendahulunya. Ini ada tulisan, kemudian dinukil, diambil gitu ya. Nah, dengan catatan madama sahibun naqli ya'zu al-aqwal li ashabiha, selama orang yang menukil itu ya mencantumkan referensinya, ya kan? Menisbatkan apa yang ditulisnya, apa yang dinukilnya kepada penulis sebelumnya, gitu ya. Wahyanan kasiran yadhkuru masadira min kutubihim, dan banyaknya Imam Asyuyuti juga ya mencantumkan, menyebutkan tulisan ini atau perkataan ini perkataan siapa, gitu ya. Nah, bahkan Imam Asyuyuti sendiri di dalam kitab Al-Muzhir itu mengatakan wa min barokatil ilmi wa syukrihi azuhu ila qailihi, di antara tanda keberkahan ilmu dan syukur mensyukurinya adalah azwuhu ila qailihi. Jadi menyandarkan ilmu itu kepada yang mengatakannya, ya, kepada yang menyampaikannya. Ketika kita menyampaikan ilmu atau menuliskan satu perkataan, maka di antara berkah atau rasa syukur terhadap ilmu tersebut adalah menyebutkan ini tulisan dari siapa, nukilan dari siapa, perkataan siapa. Nah, ini kan luar biasa di dalam Islam itu. Ya, karena yang namanya ilmu itu estafeta, ya, terdeliver dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada para sahabat, ya terus berkembang. Dulu kan tidak ada yang namanya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahu, ilmu sorof, ulumul Quran, ya tidak tersistematika pada awalnya itu. Kemudian para ulama berikutnya membuat sistematika. Ini disiplin ilmu fikih, dibuat bab-babnya dan sebagainya. Ini ilmu tajwid, ini ilmu kiroat, gitu ya. Kemudian akhirnya tersistematikakan. Sekarang muncullah fakultas, ada fakultas usuluddin, fakultas syariah, fakultas adab. Seperti itu kan. Zaman silam yang nggak ada belajar ilmu, ya ilmu saja. Apa yang diambil dari Rasulullah, ya itu yang digeluti. Makanya dulu ketika bicara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yufaqihu fiddin di sini bukan hanya sekedar belajar fikih, bukan hanya sekedar Allah pahamkan dalam bidang fikih, tetapi pahamkan fiddin dalam urusan agama. Maksudnya semua aneka ilmu, berbagai macam disiplin ilmu yang itu kaitannya dengan agama, ya ketika Allah kehendaki kebaikan maka akan pahamkan. Nah, maka belakangan para ulama kemudian mulai mensistematikan ilmu itu. Ada ilmu nahu, ilmu sorof, ya, ulumul Quran. Dalam ulumul Quran pun banyak lagi. Bisa dibagi-bagi lagi menjadi banyak cabang ilmu. Ada nasih mansuh, ada am, khos, ada ilmu kiroat itu sendiri, ilmu tajwid itu sendiri, ilmu asbabun nuzul itu sendiri, gitu ya.
hot ya, ilmu hot ya, atau resem Quran itu sendiri kan seperti itu. Nah, banyak cabangnya gitu. Nah, itu semua kan nggak ujuk-ujuk kemudian hasil satu generasi, nggak ujuk-ujuk itu hasil pemikiran satu generasi ulama, ya. Dari ulama-ulama sebelumnya, kemudian diambil, dinukil, dipilah-pilah, diitkonkan, gitu, dimantapkan, dikokohkan. Kalau dirasa ada yang kurang ditambahkan, dilengkapi, dan sebagainya. Terus seperti yang namanya keilmuan itu. Nah, makanya wamin barokatil ilmi wa syukrihi azhu ila qailihi. Nah, nggak ada masalah kalau kemudian kita menukil ya dari para pendahulu sebelumnya, selama apa? Selama yang kita nukil itu disandarkan kepada orang yang dulu mencetuskannya, ya, disandarkan kepada siapa ini yang mengatakannya, gitu ya. Nah, makanya kan terkenal perkataan siapa, Imam Ibnu Al-Mubarak kalau nggak salah, al-isnadu minaddin, apa, isnad itu bagian dari agama. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agama. Artinya ini berkenaan dengan kalau kita belajar, membaca, atau bahkan menulis, ya kan? Terutama kaitannya dengan ilmu agama, maka perhatikan kita itu belajar dari siapa, gitu ya. Mendengar dari siapa. Jangan sembarangan dengar, ya kan? Apalagi di masa sekarang banyak podcast nggak karuan, banyak orang memviralkan hanya asal bisa bicara, sementara dia tidak punya latar belakang akan apa yang dia bicarakan. Yang penting viral. Kalau orang sudah viral, maka bisa jadi yang salah pun dianggap benar, gitu ya. Tidak punya kaidah, tidak punya background sebelumnya, tidak punya guru. Nah, al-isnadu minaddin, isnad itu rantai periwayatan itu bagian dari agama. Agama kita ini, agama Islam, di antara keistimewaannya adalah terjaga gara-gara apa? Gara-gara ada yang namanya riwayat, ada yang namanya sanad. Dengan sanad itu maka kita bisa memverifikasi, ya, perkataan ini dari siapa? Dari si fulan dari siapa? Ya kan? Makanya kan Ibnu Al-Mubarak pun mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada isnad, tidak ada sanad, tidak ada rantai periwayatan yang itu menjadi kaidah di dalam agama kita, maka laqala man syaa ma syaa. Maka tentu siapapun akan mengatakan apapun seenaknya, gitu ya. Nah, maka dengan ilmu sanad, dengan ilmu periwayatan itu akan bisa terverifikasi, ya, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, karena ilmu ini adalah bagian dari agama. Kalau sembarangan diambil, rusaklah agama ini. Nah, Al-Quran, ya, keistimewaan Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab terdahulu. Meskipun sama, itu adalah kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga itu harus kita yakini. Karena di antara rukun iman itu kan meyakini, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun yang menjadi kelebihan Al-Quran itu terjaga, ya. Inna nahnu nazzalna Al-Quran, apa? Inna nahnu inna nahnu nazzalna, apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan Allah pun yang menjaganya. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam terhadap Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran itu diriwayatkan mutawatir. Kemudian juga ada ilmu sanad, ada ilmu periwayatan yang itu dilibatkan dalam rangka memverifikasi, ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi sudah selesai. Al-Quran itu tidak seperti hadis, ya, masih dikategorikan ini sahih, itu dhaif dan sebagainya. Itu ahad, ini mutawatir. Tapi kalau Al-Quran itu apa yang dibaca hari ini oleh kita itu sudah semuanya adalah mutawatir. Arti mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, ya, di tiap tobaqatnya, di tiap levelnya, yang tidak mungkin secara akal mereka berdusta, mereka berbohong. Nah, gitu ya. Nah, wa min barokatil ilmi wa syukrihi azzuhu ila qailihi, di antara keberkahan ilmu, kemudian mensyukuri ilmu itu adalah menyandarkan ilmu itu kepada yang mengatakannya. Tidak seperti sekarang kan, orang itu makanya hilang keberkahan ilmu gara-gara apa? Asal jiplak, ya. Bahkan ada orang membuat tesis, membuat disertasi itu sebulan jadi. Gara-gara apa? Plagiasi. Orang ingin meningkatkan jurnal ilmiahnya, karya tulisnya, kemudian dia plagiasi. Nah, ini kan tidak barokah ilmunya itu. Ya, tidak terkategori dan mensyukuri ilmu. Ya. Makanya kata Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Muzir, "Min barokatil ilmi wa syukrihi azhu ila qaili." Di antara bentuk keberkahan ilmu supaya ilmunya itu berkah, dan juga sebagai bentuk syukur akan ilmu yang didapat adalah azzuhu ila qailihi, menyandarkan ilmu itu kepada yang mengatakannya. Walihadza la tarani azkuru fi syai'in min tasanifi
Kata Imam Asyuyuti, oleh karenanya, la taroni, engkau tidak melihat, ya, tidak melihatku, azkuru fi syai'in, aku menyebutkan sesuatu minta sonifi di dalam kitabku, harfan bahkan sehuruf pun, illa magzuban ila qailihi minal ulama, kecuali aku sandarkan kepada orang yang mengatakannya dari para ulama sebelumnya, ya, mubayyanan kitabahu alladzi dzukira fi, ini sebagai bentuk penjelasan Imam Asyuyuti terhadap kitab yang beliau tuliskan, ya, terhadap apa yang ada di dalam. Nah ini ya, ini kurang lebih garis besar biografi dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Iwan wa rahimakumullah, kemudian muqaddimatul muallif. Nah, sekarang kita masuk ke muqaddimah, ya. Muqaddimah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-allamah al-habr al-bahr al-fahamah al-muhaqqiq al-mudaqqiq al-hujjah al-hafidh al-mujtahid Syekhul Islam wal Muslimin waris ulumi sayyidil mursalin Jalaluddin Auhadul Mujtahidin Abul Fadli Abdurrahman ibnu Sayyidina Syekh almarhum Kamaluddin Alimul Muslimin Abul Manaqib Abul Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Jadi berkata Imam Asy-Suyuti, ini gelar-gelarnya ataupun sanjungan-sanjungannya terhadap Imam Asyuyuti ini dikenal sebagai Al-Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Al-Alamah, gitu ya. Kemudian Al-Habr Bahr, Al-Faham, Muhaqqiq, Mudaqqiq, gitu ya. Al-Hafidh, Mujtahid, Syekhul Islam wal Muslimun, gitu ya. Kemudian warisu ulumi Sayyidil Mursalin, pewaris yang ilmu-ilmunya Sayyidil Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Auhadul Mujtahidin Abul Fadli Abdurrahman ibnu Sayyidina Asy-Syaikh almarhum Kamaluddin. Nah, kemudian di dalam mukaddimah kitab Al-Itqan ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah, allazi anzala, yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya Alkitab, menurunkan Alkitab, maksudnya menurunkan Al-Qur'an, tabsiratan liulil albab, sebagai pelajaran bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Jadi Al-Qur'an itu adalah tabsirah, ya. Tabsiratan liulil albab. Tapi bagi orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan, untuk menghayati apa yang diturunkan ini. Kemudian wa'audahu min fununil ulumi wal hikami. Allah Subhanahu wa taala juga menyimpan, menitipkan, ya, di dalam Al-Qur'an itu min fununil ulum, berbagai macam disiplin ilmu, wal hikam, dan juga hikmah-hikmah, ya. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa, ya. Di dalamnya bisa dilihat dari berbagai macam aspek yang semuanya adalah ilmu, ya. Mulai dari aspek bahasa, kemudian aspek sains, aspek politik, aspek sosial, pendidikan, ya, hukum, hikmah, dan sebagainya, ya. Makanya wa'audahu min fununil ulumi wal hikam. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Allah itu adalah zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yang Al-Qur'an itu diturunkan tabsiratan liulil albab, pelajaran bagi orang yang berakal. Kemudian di dalamnya Allah pun menghimpun, menyimpan banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali hikmah-hikmah, al-ajab al-ujab, yang membuat takjub orang-orang yang takjub, gitu ya. Bahkan kan kalau hari ini itu banyak para ulama atau orang yang meneliti Al-Qur'an, ya, biasanya diteliti sampai ke dalam-dalamnya, gitu ya. Hanya misalkan untuk meraih gelar doktor, dia meneliti misalkan makna wa huruf ataf di dalam Al-Qur'an itu apa, gitu ya. Jadi membuat karya tulis tentang makna huruf ataf atau makna waw di dalam Al-Qur'an, dan kaitannya nanti implikasinya kepada hukum yang bisa digali dari Al-Qur'an tersebut, gitu ya. Ada lagi yang menggali dari aspek-aspek yang lain. Ini ya, ini mumpung ingat. Jadi sekarang juga lagi viral tuh orangnya. Ya senantiasa ada lah orang yang benci, orang yang ingin melecehkan Al-Qur'an itu. Ya kan lagi viral juga terkait dengan al-aghani Al-Qur'ani. Jadi musikalisasi Al-Qur'an. Nah, kalau ini sudah jelas pelecehan, ya kan?
Dan demikianlah Al-Quran itu senantiasa, kalaupun jangankan yang seperti itu, ada orang yang melecehkan Al-Quran, menghilangkan satu huruf saja dari Al-Quran, itu akan membuat kaum muslimin itu paling tidak orang yang ada keimanan di dalam dadanya itu akan tergerak untuk membela Al-Quran. Ya kan? Orang misalkan, orang yang jarang sholat sekalipun ketika Al-Quran itu dilecehkan, ya ada orang yang menghinakan Al-Quran akan tergerak untuk membelanya. Gitu ya. Apalagi di masa sekarang, di masa di mana teknologi informasi sudah sedemikian canggih, maka ini akan banyak ya, akan banyak menggerakkan, memotivasi orang untuk benar-benar membela Al-Quran. Dipertanyakan keimanannya ketika Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dihinakan, dia masih diam-diam saja gitu ya. Nah, karena orang yang mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran, al-ajab al-ujab, akan membuat takjub, akan membuat orang itu tertegun ketika berhadapan dengan Al-Quran. Bahkan masa silam pun ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendengarkan Al-Quran, mereka sebetulnya di dalam hati kecilnya itu takjub dengan bacaan Al-Quran. Tetapi ego mereka membuat mereka tidak mengungkapkannya secara eksplisit, bahkan tidak mengimaninya. Orang-orang Quraisy yang kala itu dikenal banyak pesohor sastranya, yang mendalami, gandrung terhadap sastra, tertegun juga ketika berhadapan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, makanya kan tantangan Allah di dalam Al-Quran itu sendiri bagi orang yang ingkar, yang ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi asri suwarim misli. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi asri suwarim mim misli. Ya, jika engkau ragu dengan apa yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, atau satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, ya. Tidak hanya itu, ya, silakan engkau berkolaborasi dengan kalangan jin untuk bisa menciptakan yang semisal dengan Al-Quran. Faktanya kan tidak ada yang mampu untuk melakukan itu. Dan tantangan ini terus berlaku, terus ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari ini tidak bisa ada orang sehebat apapun, sejenius apapun yang bisa menyaingi Al-Quran. Nah, ini kan al-ajab al-ujab, orang yang meneliti Al-Quran, mendengar Al-Quran, ya, baik dengan berbagai macam disiplin ilmunya, akan membuat tertegun, akan membuat takjub dengan Al-Quran. Wa ja'alahu ajallal kutubi qadran, dan Allah pun menjadikan Al-Quran itu sebagai ajallal kutub, ya, qadran, kitab yang paling mulia kedudukannya. Wa agzaroha ilman, dan paling luas ilmunya. Wa adabaha nazman, paling rapi susunannya. Wa ablaghaha fil khitab, paling menyentuh, paling berkesan dalam hal seruannya. Makanya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi wajin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Qur'anan Arabiyyan, dengan bahasa Arab, ghaira dhi wajin, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya kan? Wala makhlukin, juga tidak ada penyelewengan, ya, tidak ada apa yang diciptakan di dalamnya. Wala syubhatin, tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran fihi di dalamnya, wala irtiyabin, tidak ada keraguan. Ini Al-Quran. Ini hamdalahnya di dalam mukadimah Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Jadi memang demikian, mu'allafat itu atau kitab karya tulisan para ulama itu, hamdalahnya itu selalu munasabah dengan apa yang akan dibahas, gitu ya. Jadi kalau ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah misalkan baca muqaddimahnya kitab fikih, maka hamdalahnya pun berkaitan dengan fikih, gitu ya. Membaca kitab tentang hadis misalkan, ulumul hadis, maka hamdalahnya pun nanti akan munasabah, akan terkait erat dengan apa yang akan dibahas setelahnya. Dan demikian pula ketika Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, karena kita akan membahas ulumul Quran, nah dari hamdalahnya pun sudah bisa ditebak, gitu ya, apa yang akan dibahas. Ini akan membahas perkara-perkara yang erat kaitannya dengan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, hal-hal yang menakjubkan dari Al-Quran, ya, kedudukan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, seperti itu. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, Rabbul Arbab. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah saja,
La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Rabbul arbab, Allah itu atau ilah itu adalah penguasa dari segala penguasa. Ya, di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ittakhadhu ya ahbarahum ya wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini mengingatkan kepada kita. Jadi yang disebut Rob itu ya arbab ya ittakhadhu, orang-orang Yahudi itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka itu arbabam min dunillah. Ya, arbabam min dunillah itu maksudnya apa? Sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim kemudian heran. Ah, enggak, orang-orang Yahudi itu tidak sujud, tidak ruku kepada pendeta mereka. Ya kan? Nah, ini arbab. Arbab itu apa yang mereka sembah, apa yang mereka tunduk kepadanya. Kata Adi bin Hatim, tidak, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Ya, tidak sujud, tidak ruku kepada pendeta mereka. Kata Rasulullah, memang mereka itu tidak sujud, tidak menyembah pendeta mereka dalam artian ya, mereka menyembah sebagaimana menyembahnya engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat dan sebagainya. Tetapi manakala pendeta atau rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, kemudian umatnya, orang-orang Yahudi itu mengiyakan, mengambilnya, atau sebaliknya, mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, itulah makna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Makna orang-orang Yahudi itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka itu sebagai arbab, ya, sebagai sesembahan selain Allah. Nah gitu ya. Nah makanya dalam syahadatnya ini Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah rabbul arbab. Ya, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Allah itu rabbul arbab, penguasa dari segala penguasa, raja dari segala raja. Jadi kalau di muka bumi ini ada banyak penguasa, ada banyak raja, ada banyak presiden, itu belum seberapa. Karena apa? Ada Rabbul Arbab, ya. Ada penguasanya penguasa, raja ning raja, gitu ya. King of the king, kita seperti itu. Alladzi anat li qayyumiyatihi al-wujuh, ya, yang tunduk padanya segala wajah, ya, tunduk kepadanya segala sesuatu. Wa khada'at li uzmatihi ar-riqab, dan tunduk padanya semua kepala. Kemudian asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usum min akrami syu'ubi wa asyrafi syi'at. Kemudian Syekh Jalaluddin, Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan, dan aku bersaksi bahwasannya Sayyidina Muhammad itu hambanya, hamba Allah. Ya, bukan Tuhan, ya, bukan Rob, tapi hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Al-mab'usu, yang diutus, min akrabis syu'ub, diutus berasal dari bangsa yang termulia. Wa asyrafis syi'ab, dan dari tempat yang termulia. Kemudian ila khairi ummatin bi afdoli kitab, diutus kepada siapa? Kepada sebaik-baik umat bi afdoli kitabin, dengan seunggul-unggul kitab. Nah ini dikaitkan lagi oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, syahadat yang keduanya pun dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha baik, zat yang maha mulia. Melalui siapa? Bukan sembarang malaikat juga yang menjadi perantaranya, tetapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu rajaning raja malaikat. Tidaklah setiap jengkal di atas langit itu ya ada area kecuali di dalamnya itu atau di area itu ada malaikat, entah itu yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang berdiri, yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak para malaikat itu yang layu so, tidak terhingga banyaknya itu kecuali Allah yang tahu jumlahnya. Nah, di antara sekian banyak para malaikat itu, Jibril lah sebagai rajaning raja, rajanya para malaikat. Makanya kan di dalam Al-Quran, Jibril itu diistimewakan penyebutannya. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Turunlah para malaikat warruh. Ruh di sini maksudnya Jibril. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh sebaik-baik malaikat, oleh rajanya para malaikat, yaitu siapa? Jibril. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu pun adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Kemudian diturunkan kepada siapa? Kepada umatnya. Disampaikan kepada umatnya. Umat yang
ketika mereka benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka akan menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya, makanya kan Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa kami ini dulu adalah orang terhina, ya, menjadi mulia ketika mengambil Islam sebagai pedoman hidup yang di dalamnya sumber hukumnya adalah Al-Quran, ya. Maka faiza betaghaina ghairal Islam azallana, maka ketika kami mengambil selain Islam, mencampakkan Islam, maka azallana, maka Allah menghinakan kami. Nah, maka kunci menjadi khairu ummah itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, yang ila khairi ummatin bi afdoli kitab, dengan seunggul-unggul kitab. Allah itu banyak menurunkan kitab, kutub gitu ya, kitab-kitab sebelumnya. Nah, namun Al-Quran, ya, Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu menjadi penyempurna untuk kitab-kitab sebelumnya. Wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjar. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti pun, ya, mengajak kita untuk bersolawat, ya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjar. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang, ya, rahmat, keselamatan kepada baginda Nabi, pada keluarganya, para sahabatnya al-anjar yang mulia. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ad, ya, salawat, ya, rahmat, keselamatan yang senantiasa abadi ila yaumil ma'ab, sampai hari akhir. Ini hamdalah, kemudian syahadat dan sholawat sebagai muqaddimah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wa ba'du, setelahnya, fa innal ilma bahrun zakharun, ilmu itu adalah lautan tak bertepi, lautan yang airnya melimpah. La yudraku lahu min qararin, tidak terjangkau batasannya. Kalau lautan seluas apapun masih ada, ya, pesisirnya. Tapi kalau ilmu, la yudraku lahu min qararin, tidak terjangkau batasnya. Wa tudun syamikun la yuslaku ila kunnatihi wa la yusaru. Ilmu itu juga adalah gunung menjulang tinggi yang tidak bisa didaki sampai puncaknya. Nah, makanya kan ini, kalau Imam Jalaluddin Asyuti itu kan al-adib juga, orang yang pandai sastra. Makanya bahasa-bahasa yang beliau pakai, ya, di dalam mukadimah ini pun sastrawi gitu ya. Fa innal ilma bahrun zakharun, ilmu itu adalah lautan yang penuh berlimpah. La yudraku lahu min qararin, tidak bertepi, tidak terjangkau batasnya. Wa tudun syamikun la yuslaku ila kunnatihi wa la yusur. Ilmu itu ibarat gunung menjulang yang tidak bisa didaki sampai puncaknya. Man aroda asabila ila istiqsaihi lam yablugh ila dzalika usulan. Barang siapa yang memiliki keinginan mendaki sampai puncaknya, itu lam yablugh, tidak akan sampai kepada puncaknya. Wa man romal usula ila ihsaihi lam yajid ila dzalika. Demikian pula orang yang berhasrat untuk bisa menghitung-hitungnya, ya, untuk bisa membatasinya, lam yajid ila dzalika sabila, tidak akan bisa menemukan jalannya. Ini ilmunya Allah itu maha luas. Kaifa wa qad qala ta'ala mukhataban li khalqihi, bagaimana tidak, padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menyeru kepada kita, kepada makhluknya, yang mengingatkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kepada kalian minal ilmi, dari ilmu itu, illa qalila, kecuali sedikit saja. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu, ada yang berilmu lain, ada yang berilmu lain, terus sampai ujungnya, ya, al-alim, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha alim, ya, zat yang segala-galanya. Jadi jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Karena wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di setiap orang yang berilmu ada yang lebih lagi, ya. Ya, ujung-ujungnya adalah Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, demikian ya ini. Baru mukadimah pun baru berapa poin, ya, berkenaan dengan al-itqan fi ulumil Quran, ya. Paling tidak kita bisa mengetahui siapa itu Imam Jalaluddin Asyuyuti, kemudian guru-gurunya, kemudian musannafatnya, karya-karya ilmiahnya, kemudian juga sisi kehidupan lain berkenaan dengan tuduhan yang pernah dituduhkan, dilemparkan kepadanya. Nah, kemudian mukaddimah dari Al-Itqan ini, kita tadi sudah membaca beberapa paragraf, ya,
mulai dari hamdalah, kemudian syahadat, sholawat, ya, yang itu semua juga terkait dengan apa yang akan kita telah nanti di bagian-bagian berikutnya. Ya, kita bisa menerka ya dari hamdalahnya, dari sholawatnya, bahwa apa yang akan dituliskan ya di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini adalah berkenaan dengan kesempurnaan Al-Quran, berkenaan dengan ketakjuban yang ada di dalam Al-Quran, ya, ulumul Quran secara umum seperti itu. Kemudian beliau pun mengingatkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak sepele. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luas. Diibaratkan seperti lautan yang tak bertepi, ya, diibaratkan seperti gunung yang menjulang tinggi, yang tidak bisa didaki oleh siapapun, yang punya hasrat, bahkan sekalipun dia terobsesi untuk bisa mendakinya, ya kan? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja, hanya setetes saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya sementara yang bisa kita telaah bersama dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fal yatafadhal, barangkali ada satu dua orang yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Ilmu yang disampaikan tadi oleh Ustaz Furqan berkaitan dengan biografi dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti ini, ya, dan juga berkaitan dengan muqaddimah dari kitabnya, memberikan gambaran kepada kita tentang keluasan ilmu dari muallif kitab ini, dan juga terkait pandangan beliau ya tentang Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa yang sudah raise hand, dan mungkin juga barangkali ada yang ingin menanyakan by chat di Zoom ini, silahkan ya. Kita coba sapa dulu yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Fitri Haryani. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Ya, baik Bu Fitri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi kita membahas mengenai Ulumul Quran karya Imam As-Suyuti. Seperti jika saya simpulkan dari sedikit saja pemaparan Ustadz, bahwa salah satu keistimewaan kitab ini, karya Imam As-Suyuti ini adalah komprehensif, artinya membahas segala aspek yang ada dalam Al-Quran. Nah, saya pernah membaca sedikit tentang kitab ini, bahwa ada istilah ulumul Quran di dalamnya, artinya ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran, seperti Ustadz sampaikan di awal tadi. Salah satunya yang membahas seperti kebahasaan, seperti balaghah. Nah, sampai saat ini saya belum paham, Ustadz, balaghah itu apa? Karena kalau secara bahasa balaghah artinya keindahan ya. Keindahan yang bagaimana, Ustadz? Apakah keindahan makna atau keindahan bacaan gitu? Demikian, Ustadz. Kemudian satu lagi, ijaz, keajaiban. Keajaiban yang bagaimana, Ustadz? Apakah yang pernah juga dibahas sama Ustadz mungkin di kajian-kajian minggu malam, bahwa Al-Quran adalah asyifa, Al-Quran adalah banyak-banyak, apakah mencakup seperti itu maknanya? Demikian, Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang di antara hal yang menjadi objek bahasan dari ulumul Quran itu adalah aspek lugawi atau aspek kebahasaan. Nah, tidak hanya sekedar aspek nahwu, sorof, ya, gramatika bahasanya, tetapi juga ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Balaghah itu kan secara bahasa artinya apa
bahasa yang disampaikan itu balag. Balag itu menimbulkan kesan mendalam, gitu ya. Balag ya. Menimbulkan kesan mendalam. Jadi tidak hanya sekedar bahasa itu dirangkai, disampaikan, tetapi juga orang yang mendengar, orang yang diseru pun bisa menangkap pesan itu secara berkesan, gitu ya. Nah, nanti di dalam ilmu balaghah juga itu ada cabangnya, ada ma'ani, ada bayan. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu disampaikan secara berkesan dan penuh makna. Misalkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah kan, kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini ada aspek balaghah ya. Para ulama kemudian meneliti dari sisi apanya? Dari segi kenapa maf'ul bihnya itu didahulukan ya daripada kenapa didahulukan? Biasanya maf'ul bih itu disimpan di paling belakang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan na'buduka wa nasta'inuka gitu ya? Nah, kenapa didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan na'budu iyyaka atau nasta'inu iyyaka? Nah, di sini ada aspek balaghah. Meskipun secara ilmu nahwu sama saja, enggak ada masalah gitu kan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan na'budu iyyaka ya, fi'il fa'il, kemudian objek gitu ya. Maf'ul bih. Tapi kenapa kemudian objeknya itu dikedepankan, disebut terlebih dahulu. Nah, aspek balaghahnya apa? Aspek balaghahnya bahwa ketika Allah mendahulukan maf'ul bihnya, mendahulukan objeknya, ini dalam rangka memberikan penekanan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Nah, ini contohnya penggunaan aspek balaghah. Kemudian yang lain, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Ya kan? Azaniyatu itu wanita yang berzina. Wazani ya, azani itu adalah laki-laki yang berzina. Fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Jilidlah masing-masing 100 kali jilidan. Ini di bab tentang zina. Tetapi ketika Allah bicara berkenaan dengan pencurian, justru dibalik. Yang didahulukan itu adalah laki-laki yang mencuri dulu. Asariku wasariqatu. Nah, ini pun oleh para ulama ditinjau dari aspek balaghah memiliki pesan yang berkesan gitu ya. Mengapa? Karena kalau perzinahan itu biasanya ya yang akan merasakan dampak aibnya itu, cacatnya itu adalah perempuan. Gitu ya. Makanya didahulukan ya perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Tetapi kalau pencurian, biasanya yang punya motif untuk mencuri itu, dan memang rata-rata seperti itu, adalah laki-laki. Nah, ini, jadi itu ditinjau dari aspek balaghah. Dari aspek balaghah itu memang bagian dari aspek kebahasaan, pembahasan terkait dengan kebahasaan, tetapi lebih mendalam lagi, meneliti atau menelaah, atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk meninjau kesan dari bahasa yang disampaikan, dari ungkapan yang disampaikan. Nah, ini kan kalau tidak dibarengi dengan aspek balaghah ya akan hambar saja bahasa Al-Qur'an itu ya. Nah, ya level pertama kita memahami nahwu sorof gitu ya. Nah, nanti di Al-Itqan fi Ulumil Quran juga ini banyak dibahas nahwu sorof. Nah, karena Al-Qur'an ini dijadikan juga sebagai masodir, sebagai rujukan, sebagai referensi dalam bidang ilmu nahwu sorof, ya kan? Karena tidak mungkin ya ada susunan atau gramatika bahasa di dalam Al-Qur'an yang salah. Nah, makanya ketika para ulama meneliti masalah ilmu nahwu dan sorof, maka banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai contoh, sebagai sebagai rujukan gitu. Nah, berikutnya adalah balaghah tadi. Jadi balaghah itu berkenaan dengan menangkap pesan yang berkesan dari Al-Qur'an, dari yang disampaikan. Nanti ada ragamnya lagi. Bagaimana tadi ya, Jalaluddin Asyuti juga, Imam Jalaluddin Asyuti dia mahir juga piawai dalam ma'ani ya, dalam badi bayan itu beberapa cabang dari ilmu balaghah. Nah, kurang lebih seperti itu.
Baik, yang kedua itu tentang apa tadi ya? Pertanyaan kedua itu tentang, lupa saya. Mungkin bisa Ijaz, di nah, tentang Ijaz, ijaz. ijaz. ijaz, Ijaz. afwan, Ustadz, tentang ijaz, Mm-mm. keajaiban. Ya, ya. Jadi ada i'jaz, ada ijaz. Kalau ijaz itu ke apa? Keajaiban. Jadi Al-Qur'an itu kan mukjizat. Ya, ijaz. Jadi ijaz itu melumpuhkan, menundukkan siapapun orang yang membangkang, orang yang besar kepala, tidak mau tunduk terhadap Al-Qur'an. Nah, makanya Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ijaz, ya. Kalau itu yang dimaksud, sebagai mukjizat. Orang ketika menelaah Al-Qur'an, maka ya Al-Quran adalah ijaz. Tidak sedikit kan hari ini pun orang yang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia misalkan sebagai peneliti, ya sehari-hari bergelut dengan ilmu astronomi misalkan. Ternyata apa yang dia teliti itu didapati di dalam Al-Quran. Ini pun ijaz, ya kan? Yang lain pun ijaz itu dari berbagai macam aspek ya, dari aspek bahasa, ya kan? Dari aspek ilmu pengetahuan, dari aspek hukum dan sebagainya. Itu ijaz. Nah, makanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak Rasulullah itu mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membekali Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman kepadanya. Mulai dari ketika Rasulullah itu dari jari jemarinya bisa mengeluarkan air, itu kan mukjizat. Ketika Rasulullah berjalan, dia tidak ada bayangan. Karena apa? Karena senantiasa dinaungi oleh awan. Ya kan? Nah, itu ijaz atau mukjizat-mukjizat yang kecil sebetulnya bila dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dan berlaku sepanjang masa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ijaz. Yang kedua ada yang namanya ijaz. Kalau ijaz itu ringkas, gitu ya. Di ijaz itu adalah ungkapan yang ringkas namun penuh makna, ya kan? Ini juga nanti masuk ya, nanti ada kaitannya juga dengan ilmu balaghah yang tadi. Kalau ungkapannya ringkas, ya, di dalamnya mengandung banyak aspek, tetapi dibuat ringkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, itu ijaz. Nah, jadi nanti dalam aspek balaghah itu ada ijaz, ada al-hazf. Al-hazf itu menghilangkan, ya, menghilangkan sesuatu. Misalkan harusnya ayat ini ada objeknya. Kenapa objeknya ini dihilangkan? Ya kan? Nah, itu pun berkaitan dengan balaghah. Jadi meringkas sesuatu yang harusnya itu didetailkan, tetapi kenapa diringkas gitu ya. Nah, ini bagian dari aspek kebahasaan di dalam Al-Qur'an. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, memperjelas apakah balaghah itu juga mungkin sebagai ini ya, bahasa yang berbeda dengan syair gitu ya. Karena Walid bin Mughirah itu kan dia merasa tertegun ketika dibacakan surah Fussilat oleh Rasul kan itu ya. Artinya aspek balaghah Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab mereka gitu ya. Ya, betul. Jadi balaghah yang ada di dalam Al-Quran juga sekaligus ini menjadi mukjizat yang bisa melumpuhkan syair-syair yang ada kala itu, ya. Jadi balaghah itu kan aspek kebahasaan yang itu juga bisa diterapkan di syair dan sebagainya, ya. Nah, namun balaghahnya Al-Qur'an ini tingkat tinggi yang membuat al-ajab, ya. Ajabal ujab, ya. Orang yang heran-heran itu terheran-heran itu. Nah, termasuk ketika dulu berhadapan dengan syair-syair Arab kala itu, ya. Balaghahnya Al-Qur'an ini luar biasa yang membuktikan bahwa ini bukan ciptaan manusia. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mungkin dengan aspek balaghah yang begitu tinggi. Nah, seperti itu. Ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Ya, dalam ayat Al-Quran ada satu ayat yang kemudian membuat kita berpikir, merenungi ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi Al-Quran itu turun untuk menjelaskan segala sesuatu ya, Masya Allah. Jadi sangat relate untuk mengatasi problematika umat saat ini ya, gitu ya, sudah. Karena mujizatnya. Baik, seterusnya kita lanjut ke Pak Susilo. Assalamualaikum, Pak Susilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Silakan Pak Susilo. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas waktunya sudah diberikan. Mungkin ringkas saja yang saya tanyakan, Ustaz. Tadi kan disampaikan bahwasanya Ustadz Furqan menjelaskan
ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang runtut dan tidak boleh sembarangan dalam mengambil dan mengajarkannya. Kan sampaikan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang yang mungkin fakir dengan ilmu, nama dan niatan untuk mendakwahkan mungkin tata cara baca Quran atau mungkin yang lain, tapi untuk keilmuan misalkan kefasihan kita dalam mengajarkan itu dalam taraf membaca dan menghafal. Tapi di sisi lain kayak hukum sanad, hukum terus runtutan urutan, oh ini di sini gitu urutannya gitu. Nah, bagaimanakah, apa kita harus menguasai ilmu sanad itu terlebih dahulu? Apakah kita menyampaikan sesuai dengan keilmuan kita, atau kita harus mempelajari keilmuan sanad dulu, harus seperti ini dulu biar tidak ada kesalahan dalam pembelajaran, begitu Ustaz? Ya, nah. Jadi baligu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikanlah baligu anni, sampaikanlah apa yang diterima dariku meskipun satu ayat. Maksudnya ini spirit bagi kita untuk tidak memendam Al-Quran, untuk tidak menyembunyikan Al-Quran. Apa yang kita ketahui maka sampaikan. Apa yang kita ketahui dari aspek apanya? Ya dari aspek yang sepengetahuan kita. Kalau baru bisa ya Al-Fatihah atau bahkan hanya basmalahnya saja sudah kita pelajari, maka itu sampaikan. Sudah bisa lebih dari itu, bahkan ke aspek-aspek bahasanya, anwa'ul qiraahnya dan sebagainya, maka itu sampaikan. Nah, namun sebagaimana tadi dikatakan bahwa ya, luas ilmu Al-Quran itu. Nah, sebagaimana ilmu yang lain sebetulnya, ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain tentu berkaitan dengan perkara-perkara yang itu penting, ya, yang berkaitan dengan apa yang senantiasa kita lakukan sehari-harinya. Paling tidak kalau kaitannya dengan Al-Quran ada surah Al-Fatihah, gitu ya, karena berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Nah, selebihnya dari itu ya, yang paling mendasar adalah tahsin qiraahnya, ya kan, baca Al-Qur'annya. Nah, masalah misalkan sanad, riwayah dan sebagainya, ini adalah level berikutnya yang tidak semua orang dituntut untuk bisa mengetahuinya. Ya, meskipun ya kita termotivasi juga, Al-Quran ini adalah afdolul kitab, ya, kitab yang paling unggul, maka kita termotivasi memiliki spirit untuk ayo kita dalami lebih jauh lagi, lebih luas lagi dari Al-Quran. Nah, kaitan dengan menyampaikan tadi bahwa ya sampaikan hasbal istitoah, sekemampuan kita. Apa yang kita mampu, ya kita sampaikan. Apa yang kita ketahui dan kita menduga besar bahwa apa yang kita sampaikan itu ya berasal dari guru kita, artinya sudah terverifikasi kebenarannya, sampaikan lagi. Dan kalau bicara menyampaikan ya jangan jauh-jauh, di rumah ada anak, ada istri gitu ya. Nah, apa yang kita ketahui sampaikan gitu ya. Nah, adapun hal-hal yang lain ya sambil berusaha secara paralel kita pun mendalaminya, maka lakukan. Sudah ketahui sampaikan, itu seperti itu. Makanya nanti betul apa yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa ya ilmu Al-Qur'an itu seperti lautan tak bertepi, ya, seperti gunung tinggi yang tidak bisa didaki saking luasnya. Tetapi ya kalau tidak dimulai dari hal yang kecil, ya yang luas itu pun tidak bisa dicicipi gitu ya. Nah, makanya mulailah dari sekarang untuk ya berinteraksi dengan Al-Qur'an lebih, ya, untuk benar-benar kita menjadi hamalatul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita tergolong kepada khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, ya, kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Jadi ya hasbal istita'ah, sekemampuan kita, ya. Kata orang Garut itu, di sini ada orang Garutnya, jangan ngarawu kusiku gitu ya. Ngarawu kusiku itu apa yang ya tidak hasbal istitoah. Jadi ingin naik ke tangga ke 1000, sementara tangga 1, tangga 2-nya dilewati, ini celaka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya, semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah. Baik, sedikit mungkin tambahan bahwa kenapa kita harus tadi mengambil ilmu dan juga bersana gitu ya, agar man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita mengikuti jakar ulama, mudah-mudahan kita juga bagian daripada mereka ya, dapat syafaat dari mereka mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Baik,
sepertinya Ustaz udah eh, mulai 6:30 ya, udah masuk jam 6:30 dan kita semua akan beraktivitas. Mungkin Ustaz ada sebuah nasihat untuk kita semua yang bisa kita ambil dari kajian di pagi hari ini untuk kemudian mengawali pagi hari ini agar lebih semangat lagi. Boleh, silakan Ustaz. Ya, baik ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama menelaah ilmu-ilmu Al-Qur'an ini menjadi wasilah bagi kita dibukakannya pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmat kasih sayang ya dari Allah Subhanahu wa taala terutama untuk menjalani sisa hari di hari ini ya, khususnya umumnya untuk sisa usia kita ya yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah syifa, ya Al-Qur'an itu adalah obat, Al-Qur'an itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu lagi untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Entah itu belajar Al-Qur'an, mengajarkan, membaca, terutama mengamalkan Al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan kita. Sangat rugi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai sebaik-baik kitab, diturunkan oleh sebaik-baik malaikat, diturunkan kepada Rasul dengan sebaik-baik Rasul, tetapi kita tidak mengambilnya. Maka jangan sampai sebagaimana yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sendiri, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Alkitab, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, tapi dia tidak mengambilnya, tidak memanfaatkannya, kata Allah, maka seperti himar ya, kamasalil himari yahmilu asfaro, seperti himar, seperti keledai yang memikul beban berat di atas pundaknya. Kehausan di padang pasir, padahal di atasnya itu ada air. Mencari-cari pengetahuan, sementara di pundaknya itu ada banyak informasi, ada banyak kitab yang kalaulah dia mau mengambil manfaat darinya, tentu dia akan tercerahkan. Maka jangan sampai umat Islam hari ini pun demikian, mencari-cari aturan hidup, mencari-cari pedoman hidup dari yang lain, ya, menciptakan aturan hidup sendiri, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada kita Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang bisa menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, terakhir dari Ustaz Furqan itu tadi disampaikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, jangan tinggalkan Al-Quran, ya, karena Al-Quran is life why life of hidup kita ya, why life of hidup kita, why of life ya, why of life hidup kita. Jangan jadikan Al-Quran sebagai makmum. Jangan jadikan Al-Quran sebagai makmum, tapi jadikan Al-Quran sebagai imam. Kalau imam yang menuntun kita, kalau makmum berarti Al-Quran mengikuti kita. Itu bahaya. Baik, itu saja mungkin kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, Allah memberikan sakinah pada hati kita, kemudian sakinah pada keluarga, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan juga kesehatan pada diri dan keluarga kita, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, wasilah yang dapat menyebabkan keturunan kita menjadi soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.